Sekitar 80% hewan di bumi adalah serangga. Tapi, seberapa baik kamu mengenal dunia mereka? Mari kita lihat apa kamu bisa menebak apakah fakta menakjubkan berikut ini cuma mitos atau fakta. Ini yang pertama, kecoa bisa berlari dengan 2 kaki seperti manusia. Mitos atau fakta? Ini fakta, tapi nggak sembarangan ya. Berlari dengan 2 kaki lebih hemat energi karena otak kecil mereka lebih mudah memprosesnya. Kalau kamu melihat kecoa lebih dekat, kamu bisa melihat panjang semua pasang kakinya berbeda. Ini menghambat mereka saat kecoa perlu bergerak dengan kecepatan tinggi. Sistem saraf mereka bisa kelebihan beban dan bingung saat mencoba mengendalikan ketiga pasang kaki itu. Jadi, dia memilih untuk bergerak cuma dengan sepasang kaki belakang yang menggunakan energi paling efisien. Lanjut ya. Bulan purnama membuat nyamuk menggigit 500% lebih aktif. Mitos atau fakta? Fakta, sama seperti manusia serigala. Nyamuk makin ganas saat bulan purnama. Alasannya, mereka menggunakan isyarat visual dan reseptor untuk mencari makan malam dan lebih mudah melakukannya saat bulan purnama. Nyamuk mengenali gerakan dengan mendeteksi radiasi inframerah yang dipancarkan tubuh yang hangat dalam jarak hingga 35 meter. Nyamuk rawa garam bahkan lebih dari itu. Saking sukanya makan, mereka bisa terbang hingga 64,3 km hanya untuk makan. Cuma nyamuk jantan yang menggigit, fakta atau mitos ya? Mitos. Bahkan cuma nyamuk betina yang menggigit manusia atau hewan karena mereka butuh minum darah untuk bertelur. Rata-rata mereka minum sekitar 5 per sejuta liter dalam sekali makan. Sementara itu, nyamuk jantan lebih suka makan sari tumbuhan, seperti nektar. Gula dari sana sudah cukup untuk menambah tingkat energi mereka. Dan karena nyamuk jantan tidak menggigit, mereka tidak bisa menularkan penyakit. Namun, nyamuk betina, di sisi lain, bisa terinfeksi kuman saat menggigit manusia atau hewan yang sakit. Lanjut ya. Kutu buaya dinamai demikian karena ukurannya bisa sebesar buaya. Benar atau salah? Salah, tapi tetap saja, ini serangga air terbesar di bumi menurut rekor dunia Guinness. Penggigit jari kaki atau terkadang disebut kutu buaya bisa tumbuh hingga lebih dari 10 cm alias seukuran rata-rata daun. Mereka bisa ditemukan di seluruh dunia, tapi paling umum di Amerika Utara. Penggigit kaki menyatu sempurna dengan alam karena tubuh coklat gelapnya meniru dedaunan lahan basah. Mereka adalah predator alami. Biasanya mereka memakan berudu kecil dan serangga lain, tapi terkadang juga memangsa hewan lebih besar seperti ular, bahkan kura-kura. Mereka yang pernah bertemu makhluk ini mengklaim gigitannya adalah luka paling menyakitkan yang mungkin dialami manusia. Lalat bisa meracuni makananmu hanya dengan mendarat di atasnya. Mitos atau fakta? Sayangnya, ini fakta. Lalat bukan cuma menyebalkan, mereka juga bisa memuntahkan sebagian isi perutnya saat mendarat di makananmu. Dan lalat rumah hanyalah salah satu dari banyak spesies lalat yang melakukannya. Ini terjadi karena lalat nggak punya gigi. Alih-alih mengunyah, mereka menggunakan mulut berbentuk sedotannya untuk menyeruput makanan. Mereka mengeluarkan cairan pencernaan ke calon makanannya saat mendarat di atasnya. Dan begitu makanannya mencair, lalat baru bisa menyeruputnya. Tapi bahaya sebenarnya terletak di kaki bukan mulut mereka. Lalat menghabiskan banyak waktu berjalan di atas segala macam objek kotor yang bisa menjadi sumber penyakit. Penelitian mengungkapkan bahwa lalat bisa mentransfer bakteri meski hanya bersentuhan dengan suatu area dalam waktu yang singkat. Jadi, kalau kamu melihat lalat berkeliaran di sekitar makananmu, segeralah menutupnya. Atau, kalau kamu khawatir sama kesehatanmu, sebaiknya kamu membuang makananmu. Berikutnya, penggigit jari kaki betina membawa telur mereka di punggung. Mitos. Mereka bertelur di punggung si jantan. Setelah itu, sang calon ayah membawa telur-telur itu seperti ransel kemanapun dia pergi. Meski terdengar so sweet, pemandangan ini tetap menjijikan dan mungkin bakal bikin kamu merinding. Ada berita buruk lainnya. Meski disebut kutu air, mereka bisa terbang. Jadi, jangan cuma melihat ke bawah,
karena mereka juga bisa datang dari langit. Wah! Lanjut ya, semut adalah salah satu hewan paling dominan di planet ini. Fakta atau mitos? Fakta, secara kolektif, semut saja berkontribusi hingga 20% dari seluruh biomasa hewan di bumi. Makhluk ini sangat kuno. Mereka muncul sekitar 160 juta tahun lalu dan mengambil alih berbagai bentuk ekologi. Akibatnya, kini ada sekitar 16.000 spesies berbeda dengan lebih dari 10.000 triliun individu. Berikutnya, kupu-kupu mencicipi menggunakan kaki. Mitos atau fakta? Kedengarannya kayak mitos, tapi ini benar. Kupu-kupu punya reseptor rasa di kaki mereka untuk membantu mereka menemukan tanaman inangnya dan memilih makanan. Kupu-kupu betina mendarat di berbagai tanaman dan menepuk dedaunan menggunakan kaki. Teknik ini membantu mereka memerah sari dari tanaman. Kaki mereka punya duri penuh reseptor yang membantu mendeteksi bahan kimia yang mereka cari dalam sari tanaman. Dan begitu kupu-kupu betina menemukan tanaman yang tepat, dia bertelur. Selain itu, kupu-kupu jantan dan betina menginjak calon makanan mereka untuk merasakan kandungan gula larutnya. Coba bayangin, bakal kayak gimana bentuk restoran manusia kalau kita kayak gini juga? Selanjutnya, sayap kupu-kupu transparan. Fakta atau bukan? Fakta, kupu-kupu punya citra sebagai makhluk yang warna-warni dan berwarna cerah. Tapi anehnya, sayap mereka transparan. Sayap mereka ditutupi ribuan sisik kecil dan sisik ini memantulkan cahaya dalam beragam warna. Namun, di balik semua sisik itu, sayap kupu-kupu terdiri dari beberapa lapis kitin. Ini adalah protein yang sama yang membentuk kerangka luar serangga. Lapisan ini sangat tipis sehingga kamu bisa melihat menembusnya. Kupu-kupu hanya hidup singkat selama 2-4 minggu, dan kamu dapat menentukan usianya dari kualitas sayapnya. Seiring bertambahnya usia, sisiknya mulai jatuh dari sayap, meninggalkan bintik-bintik transparan. Lalat buah adalah makhluk hidup pertama yang dikirim ke luar angkasa. Mitos atau fakta? Fakta, jauh sebelum mengirim anjing atau manusia ke luar angkasa, para ilmuwan mempelajari reaksi lalat buah terhadap radiasi dan penerbangan antariksa. Ini membantu memprediksi bagaimana kondisi luar angkasa dan gravitasi nol pada manusia karena kita berbagi banyak gen yang sama dengan lalat buah. Dan setelah beberapa dekade penelitian, pada 20 Februari 1947, lalat buah menjadi organisme hidup pertama yang pergi ke luar angkasa dan pulang. Fakta selanjutnya, ulat punya 2 mata, mitos atau fakta? Mitos, bahkan sebagian besar ulat punya 12 mata yang disebut dengan stemata. Kalau melihat lebih dekat, kamu bisa melihat 6 lubang kecil di tiap sisi kepala ulat. Sepasang mata biasanya ada di dekat antena. Kamu mungkin mengira dengan 12 mata penglihatannya akan sangat baik, tapi nyatanya tidak. Ulat menggunakannya untuk membedakan terang dan gelap dan mencari jalan. Itu sebabnya terkadang ulat menggerakkan kepalanya dari sisi ke sisi. Mungkin mereka cuma suka musik rap, tapi para ilmuwan meyakini itu membantu ulat memahami jarak antar objek. Beberapa spesies ulat punya antara 10-14 mata, tapi biasanya cuma pada spesies yang lebih primitif yang juga punya beberapa fitur pembeda dari ngengat dan kupu-kupu lainnya. Kalajengking tak bisa bernapas di dalam air, mitos atau fakta? Mitos, meski kalajengking bukan perenang yang baik, mereka masih bisa menyimpan oksigen untuk bertahan hidup di bawah air. Dan beberapa spesies bisa menahan napas hingga 6 hari. Kalajengking bisa bertahan hidup di bawah air berkat apa yang disebut paru-paru buku, yang sebenarnya memang mirip buku. Halaman buku itu berperan sebagai membran yang menyimpan oksigen. Karena kalajengking nggak membuang banyak oksigen saat di darat, mereka bisa menyimpan sisanya di paru-paru ini. Dan begitu kalajengking masuk ke air, dia punya waktu sekitar 48 jam untuk bebas berjalan-jalan. Setelah itu, dia harus keluar dari air untuk menghirup napas lagi. Dan makhluk kecil yang imut ini bernama Pseudoscorpion utara.
Dia adalah juaranya tahan napas di dunia kalajengking karena bisa menahan napas sampai 17 hari. Semoga dia nggak belajar terbang ya.